Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan UAS Statistika hasil survei penggunaan AI di lingkungan UNJ. Anggota kelompok kami ada saya, Denisa Livia Darmaida, ada saya, Fasya Anargia Zahwa, saya Kayla Ramadhania, saya Alexandra Putri. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pendahuluan di lingkungan perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Penggunaan AI mulai marak di kalangan mahasiswa. Aplikasi seperti ChatGPT, Google Gemini menjadi alat bantu dalam menyelesaikan tugas akademik maupun proyek aktif, namun belum banyak data yang tersedia mengenai sejauh mana AI digunakan dan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap teknologi ini. Penelitian ini bermulai dari kebutuhan untuk mengetahui secara kuantitatif bagaimana mahasiswa UNJ memanfaatkan AI serta bagaimana mereka memandang kemudahan, manfaat, dan resikonya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun budaya akademik yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran dari orisinalitas ilmiah. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana mahasiswa UNJ memanfaatkan AI berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan menggunakan kuesioner melalui Google Form tanggal 25 sampai 27 Juni 2025. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UNJ. Sampel diambil secara acak sebanyak 51 orang. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala dengan 3 pilihan jawaban yaitu 1 tidak setuju, 2 setuju, 3 sangat setuju. Yang kelima ada teknik analisis data, frekuensi dan persentase untuk melihat sebaran jawaban responden, nilai rata-rata mean untuk melihat kecenderungan umum. Yang terakhir ada analisis menggunakan SPSS jika menggunakan bantuan software. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan ukuran pemusatan data pada frekuensi tabel belajar efektif. Yang pertama, tidak setuju frekuensinya 21, presennya 41,2. Yang kedua, setuju frekuensinya 11, presennya 21,6. Yang ketiga, sangat setuju frekuensinya 19, presennya 37,3. Dengan total 51 dan presennya 100. Hasilnya, mayoritas responden 41,2% merasa tidak setuju bahwa belajar yang dilakukan sudah efektif. Ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan atau metode belajar yang digunakan, yang dirasa belum optimal oleh sebagian besar peserta. Namun, proporsi yang menyatakan sangat setuju 37,3% juga cukup tinggi, menandakan bahwa ada kelompok responden yang merasa sangat puas dengan metode belajar yang ada. Distribusi pendapat cukup terbagi, meskipun cenderung menunjukkan ada tantangan dalam efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, ukuran pemusatan data pada kualitas tugas. Ini bisa dilihat datanya, frekuensi sama presennya tersebut. Dengan hasil, mayoritas responden 58,8% sangat setuju bahwa kualitas tugas sudah baik. Ini merupakan indikator positif terhadap mutu pembelajaran dan instruksi yang diberikan. Namun, 27,5% responden tidak setuju, artinya masih ada bagian dari peserta yang menilai kualitas tugas belum memadai. Bisa karena sesuai dengan materi, terlalu sulit, tidak menarik, atau tidak memberikan tantangan yang tepat. Distribusi respon menunjukkan bahwa meskipun penilaian umumnya sangat baik, tetap ada ruang perbaikan, terutama untuk menyesuaikan tugas dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh peserta didik. Selanjutnya ada peran dosen. Yang pertama itu hasilnya itu mayoritas responden 80,4% menyetujui atau sangat
menyetujui bahwa dosen berperan aktif dan positif dalam proses pembelajaran. Ini adalah hasil yang cukup kuat dan menunjukkan bahwa peran dosen telah dirasakan oleh sebagian besar peserta. Namun masih terdapat 19,6% responden yang tidak puas, sehingga perbaikan dalam komunikasi, pendekatan pengajaran atau dukungan akademik dari dosen masih dapat dioptimalkan. Selanjutnya itu ada kemampuan kritis. Hasilnya, sebagian besar responden 66,6% menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa pembelajaran mendukung pengembangan berpikir kritis. Ini merupakan indikasi bahwa metode pengajaran yang diterapkan sudah mengarah ke pengembangan pemikiran tingkat tinggi. Namun, sepertiga responden 33,3% tidak setuju, yang berarti masih ada ruang signifikan untuk perbaikan. Mungkin perlu evaluasi terhadap pendekatan pembelajaran, apakah sudah cukup memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen secara logis. Selanjutnya adalah panduan resmi. Mayoritas responden, yaitu 52,9%, tidak puas terhadap panduan resmi, yang dapat mencerminkan adanya kekurangan dalam dokumentasi, sosialisasi, atau implementasi tentang AI. Kemudian hanya 29,4% responden yang setuju, menunjukkan bahwa panduan resmi belum menyentuh seluruh aspek kebutuhan peserta didik secara langsung. Selanjutnya ada uji chi-square dengan hasil belajar efektif dengan p-value 0,193, yaitu tidak signifikan. Kemudian ada kualitas tugas dengan p 0,000, yaitu signifikan. Kemudian ada peran dosen dengan p-value 0,004, signifikan. Kemudian ada kemampuan kritis p 0,023 yang signifikan. Dan ada panduan resmi dengan p 0,007 yang juga signifikan. Dari uji chi-square ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan berdampak nyata pada beberapa aspek, terutama kualitas tugas, peran dosen, dan kemampuan kritis. Namun untuk aspek efektivitas belajar, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata. Berdasarkan hasil dari 51 responden, sebagian besar menyatakan bahwa peran dosen dan kualitas tugas sudah baik, ditunjukkan dengan tingginya persentase responden yang setuju dan sangat setuju. Namun, pada aspek efektivitas belajar dan kemampuan kritis, respon masih terbagi, menandakan bahwa pembelajaran belum dirasakan optimal oleh semua mahasiswa. Sementara itu, panduan resmi menjadi aspek yang paling banyak mendapat tanggapan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam kejelasan dan ketersediaan pedoman pembelajaran penggunaan AI. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kejelasan dan penyebarluasan panduan resmi agar mudah diakses dan dipahami oleh semua peserta. Yang kedua ada mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan reflektif untuk mendorong kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Selanjutnya, yang terakhir ada mempertahankan dan meningkatkan kualitas peran dosen dalam mendampingi proses belajar.